Shalom, haleluya, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan kami channel Bukit Muria Ministry dengan program Renungan GPD Bukit Muria. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Tema hari ini adalah hoax, mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Mengenai tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, banyak orang yang berusaha menutupinya dengan membuat berita bohong atau hoax. Contoh, ada orang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan yang disalib itu adalah orang yang mirip dengan Yesus. Ada juga hoax yang mengatakan Yesus tidak mati, tapi pergi ke India dan menikah dengan Maria. Ada hoax juga mengatakan bahwa Yesus sebenarnya mati, tetapi tidak bangkit, melainkan dicuri oleh murid-murid seperti di ayat yang ke-13 tadi. Jadi antara hoax satu dengan hoax yang lain itu saling bertentangan. Ada orang berkata Yesus tidak disalib, yang satu berkata Yesus menikah, yang satu berkata Yesus mati dan ternyata tidak bangkit. Jadi ada banyak hal yang dibangun oleh orang-orang untuk menutupi tentang kematian bahkan kebangkitan Kristus. Kita akan belajar di sini tentang kebangkitan daripada Kristus. Di dalam ayat tadi ada hoax yang dibangun bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Dan kalau kita lihat di sini para tua-tua berunding untuk memberikan uang kepada serdadu-serdadu untuk menyebarkan berita hoax ini. Ya, jadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit melainkan dicuri oleh murid-murid pada waktu tengah malam. Dapat kita akan melihat firman Tuhan akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu merupakan hoax. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-15 dikatakan di sana bahwa dari cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, dari pesan yang mereka sampaikan banyak mereka tidak menerima kebangkitan Kristus. Kita akan membuktikan bahwa itu hoax yang sangat-sangat jahat sekali. Ya, kita lihat yang pertama dari sisi murid-murid. Murid-murid adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus, sehingga mereka disebut sebagai pencuri mayat Yesus. Keadaan murid-murid ketika Yesus ditangkap dapat kita lihat yang pertama adalah mereka penuh ketakutan. Di dalam Markus 14 ayat 50, murid-murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri ketika ditangkap. Karena kenapa? Karena takut. Karena takut mengalami ancaman sama seperti Yesus. Bahkan Petrus dikatakan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Takut. Yang ketiga dikatakan bahwa murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat dan mengunci semua pintu. Itu ada di dalam kitab Yohanes 20 ayat 19. Kenapa sampai mengunci pintu? Karena merasa ketakutan. Bahkan murid-murid pun berkata bahwa Yesus diambil orang karena mereka tidak mengerti di mana Yesus berada. Jadi dalam hal ini keadaan murid-murid secara keadaan mereka penuh dengan ketakutan itu membuat bahwa fakta ini, ketakutan murid-murid ini akan membuat hoax ini sebenarnya tidak benar. Ya, ajaran ini, pesan ini yang disampaikan oleh serdadu-serdadu tidak benar. Jadi dari sisi murid-murid dapat kita buktikan bahwa mereka tidak mungkin mencuri mayat Yesus. Jadi kebodohan besar ketika ada orang-orang yang mempercayai hoax Yesus tidak bangkit, tetapi mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Yang kedua dari sisi kuburan. Kita akan melihat dari sisi kuburan. Kuburan yang pertama adalah kuburan dijaga oleh para serdadu, prajurit. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-63 dikatakan, para imam-imam dan kepala dan orang-orang Farisi ingat bahwa Yesus akan bangkit.
Pada hari yang ketiga, kemudian di ayat yang ke-64, Pilatus memerintahkan untuk menjaga kuburan Yesus sampai hari yang ketiga. Sebagai penjaga, sebagai prajurit serdadu Romawi, dalam setiap tugas harus bertanggung jawab. Biasanya ketika tugas itu tidak dilakukan dengan baik, maka prajurit tidak segan-segan untuk dibunuh. Jadi dalam hal ini prajurit harus bersiap siaga untuk menjaga kuburan Yesus selama 3 hari 3 malam. Mereka tidak tidur untuk menjaga itu, ada tanggung jawab yang besar. Jelas penjagaan ini sangat ketat, sangat ketat, dan tidak akan mungkin kebobolan oleh murid-murid yang mengalami ketakutan. Fakta ini menjelaskan bahwa perkataan yang mengatakan mayat Yesus diambil oleh murid-murid itu merupakan hoax. Ya, itu berita bohong. Jelas sekali karena prajurit itu menjaga begitu ketat sehingga tidak mungkin kebobolan. Ya, bahkan dikatakan dalam Matius 28 ayat 12 bahwa prajurit atau serdadu itu disogok oleh tua-tua, para imam, disogok dengan uang yang besar untuk menyampaikan pesan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid pada malam hari. Fakta yang kedua ini dari sisi kuburan, dari di mana kuburan dijaga oleh prajurit, menjelaskan bahwa itu adalah berita hoax. Yang kedua, kuburan Yesus dimaterai. Matius 27 ayat yang ke-66 dikatakan bahwa kuburan Yesus dimaterai. Fungsi materai di sini adalah untuk menjaga orang-orang yang tidak berwenang untuk masuk ke dalam kuburan. Contoh, ada materai ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tidak ada seorang pun yang dapat membuka tempat itu, gua itu, karena sudah dimateraikan oleh raja. Itu ada di dalam Daniel 6 ayat 17. Jadi makna materai di sini adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi. Jadi dalam hal ini murid-murid tidak mempunyai wewenang untuk masuk ke kuburan Yesus selama 3 hari, sebab kuburan Yesus sudah terlindungi karena ada materai yang disahkan di sana. Fakta materai ini membuktikan tidak mungkin murid-murid mencuri mayat Yesus. Jadi hoax ketika ada orang yang berkata bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Kemudian yang ketiga, dari sisi pakaian Yesus. Yohanes mencatat dalam Yohanes 20 ayat 6 dikatakan kain kapan Yesus terletak di tanah. Bahkan Yohanes 20 ayat 7 juga dikatakan kain peluh ada di sana juga terletak. Bahkan dikatakan sudah tergulung. Kain kapan itu dililitkan di seluruh tubuh Yesus. Dan untuk melilitkan itu membutuhkan waktu. Dan jelas sekali untuk melepaskannya juga membutuhkan waktu yang lama. Kain peluh juga di sana dikatakan tergulung. Mungkin dengan rapi mungkin tergulung di sana. Jadi seorang pencuri tidak mungkin melakukan hal ini. Ya, ketika ada pencuri melakukan hal ini, dia adalah pencuri yang bodoh. Dia adalah pencuri yang sebenarnya tidak mengerti bagaimana cara mencuri. Karena itu dapat kita lihat di sini bahwa ketika murid-murid dikatakan mencuri itu tidak masuk di akal, ya. Karena kenapa? Seorang pencuri ya melakukan harus dengan cepat. Melakukannya supaya apa? Tidak ketahuan sama orang-orang lain. Seorang pencuri akan membawa mungkin mayat Yesus dengan kain kapan yang sudah terlilit dalam tubuh, bahkan juga kain peluh. Supaya apa? Sudah dia tidak ketahuan. Tapi fakta ini menjelaskan bahwa Yesus itu bangkit. Ya, karena fakta ini menjelaskan bahwa tidak mungkin murid-murid mencuri mayat Yesus. Jadi jelas sekali bahwa ketika ada orang berkata bahwa mayat Yesus dicuri itu adalah suatu kebohongan yang sangat luar biasa. Jadi dan fakta yang terakhir adalah Yesus menampakkan diri selama 40 hari
kepada murid-murid, bahkan dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul kepada 50 orang. Wow, sungguh luar biasa sekali. Jadi jelas sekali bahwa Yesus adalah bangkit. Jadi hoax lah ketika ada orang berkata bahwa kuburan Yesus itu terbuka dan yang membukanya adalah murid-murid, dan yang mengambil dan mencuri mayat Yesus adalah murid-murid. Jadi ketahuilah bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang sangat nyata dan faktanya luar biasa. Ketika engkau mempercayai kebangkitan Kristus, maka engkau juga akan memperoleh kerajaan surga. Jadi hoax ketika orang berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Selamat menikmati firman Tuhan dan selamat menikmati setiap janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, kebangkitan Kristus adalah fakta yang sangat nyata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.